warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Mintoro, dosen program studi D3 Teknologi Komputer, STIMIK Dian Cipta Cendikia, Kota Bumi. Fokus bidang keilmuan saya adalah teknik komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah microcontroller pada program studi D3 Teknologi Komputer pada semester 4 dengan jumlah SKS 3 SKS. Adapun tujuan dari mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang diselenggarakan secara luring, offline, dan daring atau online. Perkuliahan ini membahas tentang pemanfaatan microcontroller sebagai salah satu sarana dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengendalian sebuah proses dan otomatisasi sistem. Secara lebih spesifik, mata kuliah ini diawali dengan pengertian microcontroller, arsitektur microcontroller, perangkat set instruksi, dasar pemrograman, dan aplikasi sederhana sistem microcontroller. Pemrograman microcontroller, desain rangkaian sistem, simulasi sistem dalam perangkat lunak simulasi dengan menggunakan Proteus, dan mewujudkan sistem dalam bentuk prototipe dan bentuk produk akhir. Materi-materi ini memberikan landscape konteks terhadap mata kuliah secara keseluruhan. Konsep dan tujuan dari materi pada mata kuliah microcontroller ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan teknik elektronika digital. Pembelajaran yang dikembangkan untuk mendukung capaian pembelajaran, selain metode tutorial oleh dosen, dalam mata kuliah ini juga dilaksanakan metode pembelajaran student centered learning yang berusaha melibatkan mahasiswa agar aktif dalam pembuatan tugas secara individu maupun kelompok, diskusi, sharing, dan presentasi di depan kelas. Mahasiswa akan membuat sebuah proyek baik secara berkelompok maupun individu yang bertujuan untuk mencari gagasan solusi terhadap problem yang diberikan. Pada setiap proyek yang dirancang untuk mengakomodasi bahan-bahan kajian yang diperlukan untuk mewujudkan capaian-capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Mahasiswa berkolaborasi ke dunia nyata dan diekspos ke problem-problem pada rangkaian elektronika digital. Dengan menggunakan sistem microcontroller berbekal sistem teaching dan critical teaching sebagai tool, mahasiswa diminta untuk memberikan gagasan solusi terhadap problem-problem tersebut. Untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, kuliah microcontroller dikemas dalam bentuk project based learning dengan pendekatan kolaboratif multidisipliner. Luaran dari mata kuliah ini adalah membuat proyek akhir dalam bentuk sistem microcontroller. Konsep yang saya lakukan dalam pengalaman belajar mahasiswa adalah konsep conceptual learning, suatu strategi pembelajaran yang menekan pada proses keterlibatan mahasiswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Discovery learning, proses pencarian pengetahuan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk memahami konsep, arti, dan menemukan suatu pemecahan masalah atau fakta. Hard skill, penyelesaian studi kasus dengan memperhatikan ketepatan pendekatan masalah dan ketepatan perumusan masalah. Soft skill, penyelesaian studi kasus dengan memperhatikan memiliki personal attitude yang baik, strategi komunikasi, dan kualitas kerjasama dalam tim ataupun kelompok. Dan mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai mata
kuliah pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pagi semuanya. Sehat semua ya. Pagi ini ada kegiatan praktikum melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin tentang sensor ya. Kan sensor sudah dipahami, sudah dipelajari. Sekarang kita tinggal nanti kita install, dan ini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Apa nanti akhir mata kuliah kita ya. Nah, nanti praktikumnya kita buat kelompok kecil sama kelompok besar. Jadi untuk permasalahan problem segala macam ya, itu nanti kita selesaikan. Sebelumnya 3 orang ya, Dadir ya. Dadir nanti diberitahukan kepada rekannya untuk mengusulkan tugas atau apa kegiatan pada hari ini. Sebelumnya kita review dulu materi yang kemarin, yaitu tentang sensor ya. Kemarin kita bahas ada berapa sensor? Ada 22 ya. Kita ambil yang sisi yang akan kita gunakan aja. Yang pertama sensor PIR, kemudian ultrasonik, sensor apa lagi? Sensor suhu, terus sensor apa yang keras? Warna. Sensor warna. Oke, kita bahas dulu yang ini sekarang. Udah dipahami ya. Nah, kemarin sudah saya berikan tugas ya, tugas untuk mereview. Selanjutnya itu materi hari ini adalah tentang pengaplikasian Arduino IDE dengan Proteus. Itu nanti kita sinkronkan dan kita buat latihan. Untuk capaian mata kuliahnya di MK2 ini bahas tentang subkompetensinya adalah pembahasan tentang Arduino IDE, kemudian pembahasan aplikasi Proteus ya, kemudian praktikum LED blink dan LCD tampilan. Penggunaan aplikasi Arduino IDE dengan Proteus serta fungsinya ya. Lanjutkan hasil akhirnya nanti kalian dapat menggunakan aplikasi Arduino IDE sama dengan Proteus. Jadi nanti yang akan saya nilai ya, yang akan saya nilai ada 2. Yang pertama ketepatan penggunaan tool Arduino IDE dengan Proteus. Jadi tool-toolnya itu kalian bisa memanfaatkan. Jadi misalnya file isinya apa ya, cara memasukkan library dan sebagainya. Kemudian yang kedua ketepatan dalam menggunakan itu di dalam Arduino IDE sesuai dengan fungsinya. Jadi fungsinya masing-masing kemudian ditambah dengan Proteus. Pertama, Arduino IDE itu adalah merupakan software atau aplikasi yang diinstal pada PC atau komputer ya, pada PC atau komputer untuk membuat program Arduino. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahasa yang kita gunakan menggunakan bahasa pemrograman bahasa C ya, bahasa C. Kemudian yang akan kita fungsikan pada Arduino ya, difungsikan pada Arduino sebagai dihasilkan adalah sketch atau coding ya. Jadi mulai dari kemarin ada apa? Yang untuk mengulang 1 kali dan mengulang 2 kali, point load dan point setup program pada Arduino ya, menjalankan softwarenya. Kemudian akan muncul tampilan awal Arduino, pada tampilan langsung dapat kita buatkan program. Oke, tampilannya seperti ini, arsitektur microcontrollernya ya, Arduino IDE ya. Tampilannya seperti ini. Ini tombol yang ujung untuk periksa atau verifikasi. Yang kedua untuk upload. Yang ketiga ini membuat menu baru ya. Ini untuk upload sama. Nah, di bagian dalam sini ini untuk membuat coding. Ada point setup dan ada point load. Ini yang tidak boleh
tertinggal, ya kosong, blank, maka harus ada yang namanya void setup. Kemarin void setup adalah untuk mengulang berapa? 1 kali, ya. Kalau void tanda baca, ya, tanda kutip segala macam, ya. Contohnya jika terjadi kesalahan, ya, ini kesalahan ini ada warna merah, ya, kemudian itu berbeda. Setelah selesai, maka harus kita verifikasi, ya. Verifikasi itu fungsinya sudah layak belum program ini yang akan digunakan, ya. Tapi kalau ini belum done, di sini ada tulisan apa? Done, complete atau selesai. Nah, di sini akan tampilan ada yang namanya keterangan sampai bawah, ya. Jadi keterangan ini berjalan, maka nanti ada tulisan pegang C di belakangnya ini, ya, pada bagian ujung itu pakai pada bagian bawah. Setelah dikomplit, ya, verifikasi, ini timbul done, kemudian ini jalan, ya. Kalian cari yang ujungnya ada tulisan hex. Titik koma yang tanda petik di depannya jangan sampai ketinggalan, ya. Kalau tertinggal nanti timbulnya error, ya, nanti digunakan di aplikasi, ya. Jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, ini langkah yang kedua. Kita buka setelah tadi program selesai pada Arduino IDE. Kita jalankan software Proteus 8 dengan tampilan seperti ini. Kita ambil new, ya. Kita ambil new, maksudnya project baru. Kemudian kita buat, ya, tampilannya seperti ini, halaman kosong, ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita pilih menggunakan Arduino Uno R3. Boleh versinya versi 2 atau versi 1. Yang penting Arduino Uno yang kita gunakan sementara. Dengan cara bagaimana? Kita pilih P. Nanti dia tampil semua di sini, kita pilih. Tapi dengan syarat apa? Untuk menampilkan Arduino IDE ini harus memasukkan library, ya. Jadi kalau library-nya itu sudah dimasukkan, baru akan tampilkan seperti semuanya. Klik OK, kemudian komponen selanjutnya yang digunakan adalah LCD tipenya LM016L. Ingat, LCD yang kita gunakan LM016L. Tinggal diketik di bagian atas. Kita klik P tadi, ya, tanda P, kemudian core Arduino Uno. Kalau nggak mau kesulitan, kita tinggal buka aja, tinggal kita ketik LM016L. Artinya 16 kali 2 LCD itu. Jadi ke samping itu totalnya 16, ke bawahnya 2. Nanti ada yang menggunakan 4. Berarti kalau 4, 16 kali 4. Ya, itu LCD-nya. Tinggal kalian ketik saja ini, nanti akan tampil. Kemudian komponen yang diperlukan sudah lengkap, maka baru kita tarik garis, ya, di Proteus itu, ya, kita tarik, kita hubungkan dengan persyaratan hubungkannya. Yang pertama, pin 2 Arduino dihubungkan ke kaki 4 LCD, ya. Kemudian pin 3 ke 13, pin 4 ke 12, pin 5 ke 11, pin 11 ke 6, kemudian pin 12 ke 4 LCD, dan yang terakhir adalah ke ground. Ya, nanti kita lihat gambar scan-nya. Tampilannya ini gambar LCD tipe berapa tadi? LM016L. Ya, ini Arduino Uno-nya, ya. Tampilan sambungannya tinggal kita tarik, ya. Seperti ini nanti nyambungnya, ya. Jadi ditarik garis, ya. Kan sudah paham semua tentang penggunaan tool, ya. Kalau nggak lurus, tinggal klik warna merah, baru tarik ke atas. Saya lanjutkan untuk mengupload bahasa mesin hack yang dari mana tadi? Arduino IDE yang paling bawah itu sudah kita copy. Kopinya dia tidak bisa klik kanan menggunakan mouse, tapi Ctrl C, ya. Kemudian kita klik di bagian saya mundurkan, kita klik ini IC atau Arduino Uno-nya ini begitu warna merah, maka dia akan tampilan seperti ini. Nanti yang paling atas yaitu program file. Program file ini kita
kita hapus, kita pastekan tadi dengan menekan tombol Ctrl P. Ya. Kalau sudah ini oke, kemudian baru kita uji coba. Bagian bawah, ya, jalankan simulasi dengan klik run simulasi, ya, yang ada tanda panah seperti ini. Ya. Kalau dia lancar, dia akan tampil. Tapi kalau dia tidak lancar, akan terdapat error. Maksudnya ada pesan error. Di bawahnya biasanya warna merah. Sudah pernah ya digunakan ya? Ada pesan, kalian artikan kesalahannya di mana. Ya. Kemudian jika ingin mengakhiri rangkaian di sini, kita tekan tombol kotak. Kita lupa menekan tombol stopnya. Ya. Kalau ini tombol run-nya, ini tombol stop, pasti dia tidak akan bisa diperbaiki. Ya, harus kita menekan tombol stop. Nah, jadi dari penjelasan saya ini akan kita laksanakan praktikum. Ya. Include wear, liquid, kita gunakan IC2C. IC2C. Bukan 12, I. Ya. Kemudian liquid IC LCD 0x27162. Ya. Kemudian point setupnya ada LCD beijing, kemudian LED light, set kursor, print. Ini saya jelaskan dulu sebentar, ya, tentang poin-poinnya. Oke, yang pertama include wear. Ini untuk mensuplai namanya aplikasi yang akan kita gunakan pada LCD. Kemudian yang kedua adalah library atau alamat untuk tampilan, ya. Alamat untuk tampilan yaitu liquid kristal IC I2C, ya. Kemudian untuk set LCD alamatnya, ya, makanya kalau di sini ada include, ya, include-nya atau alamatnya mau dikemanakan, outputnya akan dikemanakan. Yang ini kita outputnya akan kita keluarkan menggunakan LCD, ya, liquid kristal. Kemudian pengulangan satu kali yaitu point setup. Yang pertama LCD beijing, ya, ini difungsikan sebagai tempat di mana alamatnya, berapa kali alat ini atau output yang akan kita gunakan LCD-nya ini ukuran berapa alamatnya. Tapi karena dia sifatnya otomatis, ya, sifatnya otomatis, maka alamatnya kita kosongkan untuk alamatnya, untuk ini angkanya, ya. Jadi ini kosong. Perhatikan titik sama koma yang biru, ya, LCD begini. Kemudian LCD backlight fungsinya untuk menampilkan gambar lampunya. Kalau warna kuning ya warna kuning, warna biru, warna putih, warna putih. Maksudnya tampilan tulisannya karena dia menggunakan diode, ya, diode LED. Ya. Kemudian LED LCD set kursor di mana mau titik 1, titik halaman garis 1 atau di halaman garis 2, ya. Yang pertama ini kan ada 0, 2 ya, 0,0. Kalau ini kita buat 0, berarti di baris atas. Ya. Kalau kita buat 0, depannya baris atas. Kalau 0-nya kita ganti yang depan ini angka 1, berarti dia di garis di bawah, di bagian bawah. Tergantung dari LCD-nya. Kalau 2 kali 16, berarti ada 2 deret. Ke sampingnya 16, ya, ke bawahnya ada 2. Kalau 4 kali 16, berarti ke bawahnya ada berapa? 4 kali 16, berarti ada 4 deret, ke sampingnya ada 16. Kalau 4 kali 24, berarti ke bawahnya 4, ke sampingnya 24. Itu yang perlu dipahami. Ya, berikutnya backlight sudah, set kursor. Nah, untuk yang kedua, ya, yang titik koma kedua ini untuk ke samping. Jadi mau kamu tempatkan di baris berapa? Nomor 1, 2, 3 itu kan sampai 16. Misalnya nanti tulisannya ini uncoding com, contoh, misalkan di samping. Ini mau kamu taruh di
baris keberapa mulanya? Dari mulai 1 sampai 16 ya. Kalau mau di tengah-tengah berarti kalian harus dibagi jumlah hurufnya berapa. Jangan melebihi dari kapasitas. Kalau dia kapasitasnya 16, ya ini tulisannya kalau bisa pas 16, termasuk dengan titik. Ya. Kemudian saya lanjutkan delay. Delay ini tadi sebagai apa? Waktu, ya, waktu tampilan. Delay ini tergantung berapa lama nanti tampil ini. Ya. Kemudian LCD clear, maksudnya setelah tampil satu kali ini maka dia akan hilang. Makanya harus ada LCD clear. Ya, clear itu berarti menghapus ya. Clear tadi normalkan ya. Nah, kemudian setelah lari ke satu kali pengulangan point setup, lari dia ke point low. Ya, LCD kursor kita set di angka berapa nanti keluarnya. Link pertama, misalkan tampilannya LCD printnya, maksudnya outputnya print, hasil printnya itu berupa tulisan misalkan PS atau misalkan di sisi kota bumi ya. Kemudian LCD print yang kedua sensor, misalnya kita gunakan sensor panas atau sensor suhu. Kemudian yang ketiga, tampilan print yang ketiga adalah pol. Ini ada banyak tampilan ya, bisa. Kemudian ada nanti kalian mempunyai kesalahan. Tulisan yang ada di LCD print ini harus berwarna hijau. Ada pertanyaan? Pertanyaan untuk LCD ini? Ya, sekarang kita mulai untuk praktikum. Silakan dibuka Proteusnya, kemudian programnya. Ya, programnya silakan dibuka. Langsung kita semua membuat sistem sensor suhu. Kita terapkan sensor dengan Arduino. Kita buat kelompok, ya presentasikan. Ya. Silakan masuk ke orang, 4 orang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk membuat running text menggunakan Proteus. Pertama-tama kita memerlukan aplikasi Proteus dan Arduino IDE. Selanjutnya kita perlu membuka aplikasi Proteus tersebut. Kita pilih new project. Setelah terbuka, lalu kita siapkan komponen-komponen yang akan digunakan. Rangkaian akan berjalan apabila coding tersebut sesuai dengan skema yang sudah dibuat. Proyek akan tetap hidup, namun kita tidak bisa mengetahui berapa tegangan tersebut. Itu ada LCD di gen, yang itu awalnya tadi kami kosongkan, kemudian kami rubah, kami isi jadi 0,1. Di sini terdapat rangkaian, lalu klik Arduino-nya, klik. Setelah codingnya selesai, tidak ada kesalahan lagi. Guna menjalankan rangkaian ini, klik 2 kali pada Arduino-nya, klik 2 kali, lalu masuk ke program file. Masuk program file ini, pastekan yang hasil kopian. Bagaimana perbedaan pemrograman di Arduino IDE sama pemrograman di Proteus? Kalau di Arduino IDE tidak bisa disimulasikan. Kalau di Proteus bisa dibuat program, bisa langsung disimulasikan. Itu yang pertama.
Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalian mensiasati kendala-kendala pada saat kalian membuat simulasi di Proteus? Kira-kira pada saat kalian latihan tadi, uji coba, ada nggak kendala? Ada. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, silakan. Pilihan kita hari MPM 19.73.12. Tadi itu kendala saya itu Pak udah berhasil, codingnya udah benar. Saya ubah di tabelnya tadi aja deh. Oke, berarti kendalanya salah pemasangan Di- tabel. Ya. 2 ke bawah, 16 ke samping. Kalau 4 kali 2 4 ke bawah, 4-nya ke samping. Tinggal kita karakter menularnya. 2, buka kurung tanda kutip 2. 0 yang pertama itu untuk baris ke bawah, yang koma yang kedua untuk baris ke samping. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian untuk menampilkan LCD print untuk outputnya dengan kode, kalau di Arduino IDE aplikasinya harus biru atau warna hijau, pokoknya dia tidak hitam. Kesimpulan dari pembelajaran kita untuk praktik, saya akhiri pertemuan ini ya. Semoga kedepannya nanti ada perubahan-perubahan ya, karena ini untuk selanjutnya proyek ini tetap berubah. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.